Halo, selamat malam. Mas, sapa dulu Mas. Sapa dulu nih teman-teman ayah nih, Kicomania. Selamat malam. Selamat malam. Masih bersama channel Graha MBRK. Tentunya masih bersama saya dan bersama Mas siapa Mas namanya Mas? Mas Rapi. Nama lengkap dong Mas. Takutnya nanti pas ada live giveaway ditanyain nama lengkap saya siapa, biar pada tahu Mas. Siapa nama lengkapnya? Pravika Terus? Rai Haryanto. Mantap. Diinget-inget ya gitu. Ingat-ingat ya. Namaku Pravika Rai Haryanto. Namaku Pravika Rai Haryanto. Mantap. Oke bos, di video kali ini kita live streaming seputar Kicomania. Tanya jawab ya Mas ya. Ditemenin anak lanang. Tanya jawab seputar Kicomania. Siapa tahu ada yang punya hambatan atau punya keluhan tentang merawat burung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita sharing bareng, kita curhat bareng bersama Graha MBRK. Absenkan diri Anda dari mana aja bosku. Ada Mas Sarkem dari kota Pati juga hadir. Malam bos, siap hadir. Tentunya jangan lupa ya Mas ya. Nanti kalau misalkan ketinggalan channelnya, bisa buka di YouTube. Di channelnya apa Mas? Graha MBRK. Jangan lupa untuk di Like, comment, share, and subscribe. mantap. Tentunya dibunyikan. Tanda lonceng. Oke, maklun. Ting. Waduh. Waduh. Wes, sudah banyak yang hadir bosku. Dari kota Brebes hadir. Gimana nih bos? Kututku malah bunyinya cara rawatnya. Waduh. Kok kutut sih bos? Kicomania dong bos. Jangan kungmania bos. Kalau kungmania saya kurang paham bosku. Bekasi hadir bos. Bekasi. Terus dari mana ini? Dari Purworejo juga hadir. Wah, bos Pudol juga hadir lagi. Pak Gondrong apa kabar? Pak Gondrong, apa kabar? Sehat ya? Sehat ya, neng kono ya. Nah, jangan lupa Jangan lupa paketannya. paketannya. Oke, Purwokerto hadir, Probolinggo hadir. Iya. Cara burung pentat gacor gimana bos? Ya, gampang bos, sebenarnya semua burung ya, khusus untuk Kicomania. Iya. Khususnya untuk kicau itu biasanya kalau asalkan burung itu udah kenyang terlebih dahulu, pasti dia akan ngoceh dengan sendirinya. Bukan begitu mas? Tuh. Ih, kok gitu sih? Nanti kalau untuk masalah settingan, Anda sendirilah yang menyetingnya. Salam dari Blora, siap bosku. Purbalingga hadir, Blora nyimak. Oh, dari kota Blora banyak mas. Kita kemarin berlibur di Blora ya mas? Di mana mas kita berliburnya mas? Masih enggak? Blora Di mana? di Blora Mustika, Blora Indah. Ongkir Magelang hadir. Oke, Brebes juga hadir. Jepara hadir, bos. Wah, siap bosku, siap. Siapa tahu ada pertanyaan, bos. Seputar Kicomania, bosku. Purworejo juga hadir, bos. Prigen Pasuruan hadir, bos Putra. Siap. Padang hadir. Wah, ini Sumatera nih. Sumatera udah mulai pada hadir nih. Subang, Jawa Barat hadir. Jakarta Timur hadir, bos Iwan. Siap, bos Iwan. Kalimantan, Kalimantan mas, pernah nggak mas ke Kalimantan? Pernah. Kapan? Masih kecil? Kemana waktu itu? Kalimantan Barat mas, ke Pontianak. Bos, murai gratisnya mana bos? Salam. Oh iya gampang bos, nanti giveaway murai gratis ditunggu aja bosku ya, live streamingnya di channel YouTube Graha MBRK. Makanya jangan lupa untuk di Like, comment, share, and subscribe. jangan lupa Lonceng. bunyikan. Tanda lonceng. Oke. Depok, Jepara, wis hadir semua bos merawat burung murai ngelowo biar giras. Aduh, mana nih mana? Bos ngerawat burung murai ngelowo biar giras lagi gimana ya? Ipung sang picisan murainya ngelowo supaya giras mas. Jadi dia murainya itu gini mas, kalau diketekin gitu mas atau kalau bunyi itu gini mas, gitu mas. Itu namanya ngelowo. Nah, caranya bagaimana supaya giras gitu mas ya? Yang pertama yang harus diamatin bosku, sebenarnya bukan dari pola makanan. Kalau ngambil di Google pola makanan, jangan dikasih gini, jangan dikasih gitu. Abaikan aja bosku.
Pertama, kalau bisa digantang yang tinggi. Nah, digantang yang tinggi itu artinya tiap hari jangan digantang di depan rumah gitu bos, di pohonan, di kerek gitu juga mengurangi ngelowo. Terus yang kedua main umbaran juga bisa, main aviari juga bisa bosku untuk burung yang lowo. Dan untuk menggiraskan itu biasanya jangan sering diketrekin. Kalaupun mau ngasih makan itu burungnya jangan dikasih jangkrik terus dipotelin terus dikasih tangan begini, jangan. Jangkrik dipotelin kakinya atau kroto atau apa, nanti langsung ditaruh di kandang mak brek, krodong udah tinggalin gitu aja bos. Kayak gitu terus menerus sampai pada posisi burung tersebut nanti pulih gitu bos. Sebenarnya sih kalau punya umbaran lebih bagus bos, main umbaran terus gitu bosku. Pengen murai dari MBRK tapi belum ada pelurunya bos Angga Ali, tak doain bosku semoga cepet banyak rezeki dan cepet beli burung di MBRK. Bukan begitu mas? Cara burung murai kena senot gimana bosku? Makasih, salam kewer-kewer. Kalau untuk senot sementara ini masih susah emang bosku. Sementara emang ada beberapa obat yang di toko burung itu, ada beberapa yang manjur, ada yang enggak. Sementara emang masih susah untuk senot. Kalau hanya belek-belekan aja sebenarnya pakai obat mata manusia pun juga bisa, tapi bertahap dan rada lama bosku. Karena senot ini nggak cuman dari makanan aja, pola makanan aja, karena senot itu berbagai macam penyakit. Jadi senot karena titik-titik seperti itu bosku. BSD hadir. Oke bos, terima kasih masukannya. Siap bos Ipung. Kapan ada promo lagi di Mall MBRK Curug bosku? Sementara ini untuk murai lagi susah bosku, untuk murai muda hutan. Jadi harap bersabar, dikarenakan memang untuk murai hutan ini sangat sulit bosku. Jadi kebanyakan hasil breeding sendiri. Sambil rokok-rokokan ya bosku, sambil tanya jawab seputar kicomania tentunya bosku. Murai bongkar kapan? Masih lama bosku. Mas Sarkam, kalau kaki kacer bengkak di pangkal kuku, obatnya apa bosku? Bengkaknya bernanah nggak ya bos? Kalau bernanah mending disuntik aja, dikeluarin nanahnya terlebih dahulu. Nah setelah nanti keluarin nanahnya, kalau misalkan sobek seperti aja kayak manusia aja ngobatinya bosku. Kalau misalkan nanti biar cepat kering dikasih puntung rokok. Nah puntung rokok artinya bagaimana? Nih tak kasih contohnya seperti ini ya bos Sarkam ya. Ini puntung rokok ditersang begini. Nah setelah itu nanti terus diambil. Nah ini terus dioleskan di pada lukanya. Itu malah cepat sembuh kalau model kayak gini. Kering, cepat kering. Seperti itu bos. Bos Faisal, cara merawat murai dorong ekor agar hasilnya maksimal bagaimana? Cara merawat murai dorong ekor agar hasilnya maksimal. Yang perlu diketahui seperti ini bos Faisal, di mana murai tersebut kalau lagi dorong itu sensitif ngelinting. Ngelinting itu artinya ekornya tidak beraturan. Maka fungsi utama kalau dorong ekor kalau bisa jangan dijemur berlebihan. Karena kalau dijemur berlebihan efeknya itu pasti ngelinting. Lebih bagus dimandikan, setelah dimandikan diangin-anginkan biar dia didis, biar gumpalan-gumpalannya keluar terus bersih. Nah itu lebih bagus gitu bosku. Bos Surya, untuk murai yang paling murah berapa? Murai paling murah sementara ini adanya hasil ternak di kisaran 3 juta sampai 3.500.000 bos. Izin share bosku, belum nonton mau minta masukan. Siap bosku. Bos, kalau lidah bengkak sampai keluar paruh gimana bosku? Nah ini saya paham maksudnya ini bos Fatlan, lidah bengkak keluar sampai ke paruh. Nah itu biasanya efek dari makanan. Itu obatnya sebenarnya simple bos, gampang. Obatnya kalau misalkan murai keluar lidah bengkak itu biasanya mengap begini bos. Nah begini, nggak bisa rapat begini. Kenapa? Dikarenakan dia kayak istilah manusia sariawan. Kalau sudah bengkak begini, tolong jangan dikasih pur halus. Kalau bisa dikasih serangga terlebih dahulu full.
Kenapa? Serangga juga harus dibuang kaki kepala karena dia nggak bisa matah-matahin kaki. Jadi langsung ditelen langsung. Nah, seperti itu. Kasih yang empuk-empuk dulu, jangan yang keras. Jadi kayak misalkan jangkrik buang kaki, buang pala, kasih kroto yang bersih, terus kasih ulet Hongkong juga. Kalau yang gede dimatikan enggak masalah. Obatnya itu sebenarnya gampang, Bos. Dikasih larutan pun sebenarnya juga sembuh. Larutan yang plastik. Larutan ada beberapa macam. Larutan itu yang plastik tidak ada rasa. Itu bagus, Bos. Kasih itu terus-menerus nanti lama-lama dia bisa sembuh, Bosku. Gitu, Bos. Wah, banyak banget ini yang bertanya nih sampai pada kelewatan ya, Bos. Nanti kalau enggak ini diulang lagi ya, Bos. Usia murai mulai menjodohkan maksimum umuran berapa, Bosku? Nah, ini Bos Idui. Jangan percaya di Google atau percaya di YouTube hanya sekedar YouTuber. Saya sarankan lagi, Bos Idui ya. Kenapa? Karena di murai batu itu memandang usia, kategori kalau usia kurang lebih 8 bulan sudah bisa diproduksikan. Nah, simpelnya adalah murai muda hutan atau murai yang hasil ternakan. Kalau di ciri hasil ternakan itu mabung pertama dia sudah bisa diproduksikan baik jantan maupun betina. Yang penting gacor. Tapi kalau murai muda dari muda hutan, nah asalkan kondisi dia mulus sudah bisa diproduksikan atau diternak. Tidak usah memandang usia. Karena kalau muda hutan kita tidak bisa memandang usia, hanya tebak-menebak saja. Gitu, Bosku. Nah, kalau untuk usia rata-rata, usia yang pertama sudah bisa diproduksikan adalah 7-8 bulan sudah bisa diproduksikan, Bosku. Kalau murai betina paruh menceng, gimana cara mengatasinya, Bosku? Artinya mengatasinya dikembalikan ke semula atau gimana, Bosku? Untuk paruh menceng, untuk diproduksikan atau diternak itu tidak jadi masalah, itu masih tetap bisa. Tapi kalau paruh menceng dari pertama, misalkan begini ya, kero begini, itu tidak bisa, Bosku. Kecuali lebih, nanti dipotong sedikit, nah masalah. Tapi untuk kembali semula susah kalau dari awal atau dari kecil ya. Kalau misalkan mau diproduksikan atau untuk diternak itu nggak masalah, nggak pengaruh. Yang penting untuk diternak itu bukan cacat dari patah sayap atau kaki buntung atau mata katarak dua-duanya, itu bisa, Bosku. Tuh. Supaya trotol mau ngeplong aktif gimana, Bosku? Untuk trotol usia 2-3 bulan itu seharusnya sudah ngeplong asalkan makanannya terjamin atau extra fooding, peribahasa Kicomania. Extra fooding yang bagaimana, Mas Kolis? Extra foodingnya, extra fooding dalam murai batu itu tiga menu ini cukup. Jangkrik untuk menu utama atau makanan utama dalam burung murai. Terus untuk kroto adalah protein dari burung tersebut. Kroto ini protein. Ulet Hongkong atau ulet kandang ini adalah sebagai gairah untuk doping lah, seperti itu, Bos. Gitu. Untuk burung murai senat apakah bisa disebutkan? Bisa, Bosku. Tadi udah dijelasin ya di depan ya. Seperti itu, Bos. Nyimak, Bos. Siap. Madura hadir, Bos. Siap, Bosku. Kota Madura hadir. Wah, komenannya sangat kencang sekali, Bos. Yang tadi belum kebaca, mohon diulang lagi ya, Bosku. Nanti kalau bisa jawab, kita jawab secara real. Bukan begitu, Mas Rapi? MPRK? Mantap. Ini. Sana bobok sana. Malam-malam nggak mau bobok, Bos. Oh, makan. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Sampai mana ini? Sampai Madura tadi ya. Nah, dari Madura. Kok macet, Mas? Kapan Pak Sucen bongkar manuk meneh? Masih lama, Bosku. Masih lama. Brebes hadir, Bos. Siap, Bosku. Brebes, Jawa Tengah. Cara ngilangin benjolan di kepala burung gimana ya, Mas? Mohon pencerahannya, Bos Pocong. Untuk ngilangin benjolan tuh biasanya ada beberapa faktor. Benjolan di kepala itu, Bos, kalau misalkan dilihat kalau gembur itu isinya air, dicoblos saja dikeluarin nggak apa-apa. Tapi kalau isinya itu gumpalan kayak nasi gitu, itu mending dioperasi aja, Bosku. Dibuka nggak masalah. Nanti setelah dibuka
apa namanya, ditutup pakai abu putung rokok kayak gini, nggak masalah itu, bisa bos. Bejo Lamongan orang baru nimbrung, siap bosku. Madura Pamekasan hadir, siap bos. Kenapa anakan murai sering terjadi kakinya cacat dari piikan? Kenapa? Sebenarnya gampang loh bos Agung. Kenapa murai piikan itu selalu cacat dari lahir? Karena pada dasarnya satu kuncinya, glodoknya yang kurang besar. Jadi dia terlalu sempit. Rata-rata orang kalau beli glodok di toko yang pakai glodok kayu itu sempit sekali loh bosku. Mending pakai ukuran yang 20 kali 25, itu sangat luar biasa, bagus itu bosku. Nah sekarang logika kita kalau beranak 2, 3, 4, nah itu kan uncel-uncelan bosku. Nah dia di situ tumpang tindih. Nah kalau sudah tumpang tindih nanti efeknya pasti akan cacat dari lahir. Seperti itu bosku, karena kita kan usia paling enggak kan 1, 2, 3 hari sampai 1 minggu baru diambil. Seperti itu bos. Jadi berhati-hati tentang glodok, harus diamati bos. Karena kalau nggak diamatin rata-rata disitulah kecolongan penangkar, apa namanya, jadi fisik trotol tersebut cacat. Karena saling tumpang tindih, itu yang saya amatin sampai sekarang ini bosku. Dulu mas ini baca dulu masku. Iya. Bos Angga, bos, walah kebanyakan ini mas. Bos, betina katarak bisa diternak? Bisa, tapi kataraknya 1 ya. Kalau kataraknya 2 tetap tidak bisa bos. Karena katarak ini lama-lama nanti akan menjadi 2. Nggak mungkin kalau kataraknya udah katarak 1, yang kiri yang kanan nggak, pasti kena juga. Tuban Ronggolawe hadir bos. Mas anakan murai sayapnya turun sebelah, nyembuhinya gimana bosku? Biasanya kalau dari anakan gitu, kuatin extra fooding bosku, perbanyak vitamin dan perbanyak extra fooding yang mengandung protein. Contoh kayak kroto itu kan proteinnya kan tinggi, seperti itu bosku. Nanti dia akan lama-lama pulih sendiri, karena kalau sifat trotol itu gampang untuk memulihkannya bosku. Terima kasih bosku atas ilmunya. Siap bosku, semoga bermanfaat ya bosku. Kita sama-sama saling belajar bosku. Mungkin nanti yang belum mengetahui bisa dipraktekkan, karena ini kita berbicara tentang praktek yang sesungguhnya, bukan teori ya bosku ya, bukan teori. Seperti itu bos. Dari bahan biar cepat pur total gimana bos? Sebenarnya gampang untuk ngepurin burung itu bosku. Yang pertama kali jangan buru-buru dipurkan gitu. Kenapa? Karena burung bahan dari liar dari hutan itu tidak mengenal pur. Bagaimana cara mengenal purkan gitu? Jadi burung tersebut kasih extra fooding, jangkrik, ulet, kroto digenjot terus supaya burung itu sehat. Nanti kalau sudah sehat, retekannya kuat, terus burung itu gemuk. Nah nanti lama-lama dicampur dulu lah dengan pur halus atau pur yang rada kasar sedikit, dicampur dengan kroto. Nanti kalau dia sudah mencicipi, jangan langsung diget pur bos. Jadi nanti tetap dikenakan kroto campur pur terus. Nanti lama-lama dia udah tahu pur, nanti rada dihindarin sedikit gitu bos. Jadi proses. Jadi jangan langsung dikasih jedak pur. Waduh nggak mau bos, karena di habitat dia tidak makan pur gitu bos. Pastol cabul loh, rajek hadir bosku. Kalau trotolnya berapa bosku? Duh, kebuayan banget ini. Siap bosku, Pak D. Waduh, kemana aja nih? Tembak mana tadi? Cara nyembuhin murai. Waduh, bablas mana? Murai batu sesudah, sebentar ini ya. Murai batu sesudah mabung 1 kali suaranya tidak mau plong. Biar plong suaranya gimana bos? Ini dari Palembang. Oke bos Pras. Awalnya mungkin gacor ya bos. Biasanya kalau murai macet seperti itu cenderung di ruang tersebut mungkin sendirian. Ajak jalan-jalan murai tersebut bosku. Coba nanti kalau misalkan sampean mau beli jangkrik di toko sebelah gitu, ajak aja tenteng aja nggak apa-apa gitu. Nanti supaya dia ngelihat suasana lain gitu. Atau pas pada saat malam atau sore hari nanti dikasih masteran grumun. Masteran grumun itu artinya yang
air kemerici kayak gitu loh bos. Di YouTube kan banyak bosku. Terus dia supaya insting dia adem seperti apa kayak gitu bosku. Karena kadang-kadang macet dalam proses apa namanya mabung itu lama gitu. Jadi dia perlu terapi, harus diterapi terlebih dahulu. Yang jelas makanan menu extra fooding tetap diatur ya. Jangan sampai dia berlemak, kegemukan atau kekurusan. Seperti itu bosku. Punten bos, Gibran, cara menaikkan mental lepas trotol. Dari mulai trotol seharusnya sudah di mastering yang kuat, makanan extra fooding yang kuat, seperti membaca karakter manusia. Dari awal anak-anak kalau nggak dididik dengan hebat, tidak rajin, otomatis dewasanya pun juga kurang bagus. Nah seperti halnya burung. Kalau misalkan burung dari awal trotol, pemasterannya kurang, extra foodingnya kurang, yang jelas pada saat dia mabung, otomatis dia nggak cerdas, nggak menyimpan insting. Artinya menyimpan insting, dia tidak menyimpan materi-materi yang ada di isian tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, secara tidak langsung otomatis dia tidak ngisi. Nah, bagaimana cara memulihkannya? Cara memulihkannya tetap digenjot dengan masteran. Cara memasterannya bagaimana, bos? Pemasterannya itu jangan berurutan. Misalkan cililin, kenari, jenggot, muter gitu jangan. Cililin terus, logbet terus, kenari terus. Seperti itu bos, dijeda beberapa hari gitu bosku. Nah ini bos Lugut, pastol cabut sayap, mohon solusinya. Ini jarang sekali ditemukan sama Kicomania, dan ditemukan Kicomania itu rata-rata itu tidak dipertanyakan bos Lugut ya. Bos Lugut, pastol lepas trotol cabul sayap begini, jadi sayap ini sampai patah. Gampang bosku, ini perlu diingat-ingat bosku, gampang sekali obatnya bosku. Pengen tahu? Belikan di apotek atau di toko sebelah minyak kayu putih dioleskan. Nah cara ngolesannya bosku, cara ngolesinya jangan pagi, siang atau sore, menjelang burung tersebut mau tidur. Misalkan jam 7 malam, jam 8 malam burung diambil, buka sayapnya, olesin minyak kayu putih. Tak jamin 100% besok sudah nggak cabul lagi. Kalau memang masih cabul lagi, baru dikasih pada posisi setengah hari. Artinya setengah hari, pagi, habis dikasih makan, dimandikan, dijemur. Nah setelah itu, habis dimandikan dia bersih, kering, baru ditangkap, diolesin minyak kayu putih. Saya jamin itu pasti sembuh bos. Itu bos Lugut. Ya siapa lagi ini? Bos Fahmi. Bosku, murai saya kalau digantang jeruji terus, kenapa ya bosku? Terlalu galak ya bosku ya. Kalau terlalu galak itu mungkin mainan extra foodingnya juga bisa bosku. Dia terlalu nempel gitu. Coba kali-kali dicas sama perempuan atau betina. Jadi reaksinya seperti apa? Kalau dia masih nabrak-nabrak gak karuan, nah tetap dia itu pasti udah birahi bosku. Dia mengejar lawan, bukan memfaktorkan lawan tapi mengejar lawan bosku. Jepara hadir bosku, siap bosku. Kacer rajin ngeplong nggak ngeriwik terus. Gimana cara kacer rajin ngeplong nggak ngeriwik terus? Nah kalau untuk kacer sih sebenarnya gampang bos. Dari awal juga kalau kacer tuh sering mandi kerambah, jangan mandi semprot ya. Mandi kerambah, dia asal udah nyemplung, dia nyaman dengan tangkringannya. Tangkringannya kalau bisa jangan begini ya, tapi begini. Artinya begini itu nyengkram semua. Kalau kayak gini kan dia nggak nyaman. Nah begini dia nyaman. Nah terus tangkringannya kalau bisa jangan silang, tapi di gini kan loncat atas bawah kan dia enak narinya gitu bosku. Bos Didik tok. Untuk kacer itu sebenarnya extra fooding sama dengan murai ya, cara pengelolaannya pun sama dengan murai, cuman cara sampean menjemurnya ya, membaca karakternya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah tahu cara baca karakternya, nah baru nanti dia ketemu gitu. Makanan extra foodingnya dibikin jangan gemuk, dibikin jangan kekurusan, seperti itu bos. Ada burung bakal kapas tembak bos out? Kosong bos, sementara untuk kapas tembak ini kosong bosku.
Bos Sirus, Mas, burung murai body big sulit narik badan. Itu gimana ya? Maksudnya sulit narik badan bagaimana ya? Setahu saya, murai yang dari hutan kalau bodinya besar itu dia lama narik suara. Tapi kalau dari bodi kecil itu cepat narik suara. Lombok NTB hadir, bosku. Tips agar jalak suren gacor siang malam maksimal bagaimana? Kalau untuk jalak suren itu perilakukan dari awal, dari trotol, bosku. Sering diketrek, sering diapa itu nanti gacornya akan siang dan pagi, malam, siang nonstop, bosku. Tapi kalau memang belinya sudah dewasa, memang rata-rata udah lama, bosku. Bikin lapar aja. Kalau jalak suren dibikin lapar gak bakal mati, bosku. Karena apa? Istilahnya kalau jalak suren ini pemakan segalanya. Istilahnya nggak ada pur ya, nasi ini dimakan, bos. Jalak suren itu dalam satu hari istilahnya nggak dikasih pur, dikasih minum aja itu masih kuat, bosku, nggak bakal mati. Jadi bikin dia lapar nanti supaya dia jadi ketrekan, jadi nurut. Nah kayak gitu, bos. Air minum murai dicampur antangin bisa ngeplong ndak? Wah, kalau praktek ekstrim kayak gitu saya belum nggak berani jawab, bosku, karena saya tidak pernah praktek. Kalau saya pribadi tidak berani, bos Pras, dikarenakan saya tidak pernah praktek sendiri. Kalau obat-obatan aja saya kalau tidak praktek, jadi nggak berani sebut nama merek, bosku. Karena kalau untuk praktek, apa yang saya lakukan, gitu, bos. Perawatan untuk murai batu MH yang baru ngombyok biar cepat ngeplong. Sebenarnya kalau untuk cepat ngeplong itu mempunyai aturan sendiri, bosku. Nih kuncinya ini, bos ya, bos Maftuh. Murai muda hutan, asalkan dia extra food-nya terjamin, makanannya banyak, itu nanti dia akan ngeplong dengan sendirinya. Jangan buru-buru dipur, santai tapi pasti gitu, bos. Daripada nanti keburu-buru dipur, efek jerahnya burung itu muyung, mati. Karena dia kaget. Nah, jadi efeknya nanti kalau kaget itu dia murung, kurus. Nah, nanti obatnya susah. Untuk memulihkannya susah, gitu. Bos Farhan, Mas Lidah bengkak tadi kan udah dijawab ya. Majalengka hadir, bosku. Gimana cara yang mengobati katarak? Kalau katarak nggak bisa diobatin ya, bosku. Supaya trotol lajin ngeplong tadi kan udah, bosku. Bos bos bagaimana cara melatih cepat jinak cetrekan? Nah ini ada yang setiap karakter manusia itu berbeda-beda seperti Bos Kristanto ini pengennya yang jinak, ada juga pengennya yang giras tapi suaranya kenceng, ada yang jinak pengen giras pengennya jadi jinak gitu. Sebenarnya gampang, Bos Kristanto. Bos Kristanto sering burung tersebut dimandikan dengan kerambah ya kan, nanti pas pada saat mau ngasih makan burung tersebut jangan langsung ditaruh di cepuknya. Iming-iming aja, bos. Nah seperti ini, ayo makan ya tuh. Nah nanti lama-lama diambil di tangan. Nah secara tidak langsung nanti lama-lama burung itu tahu, oh iki ndoroku. Nah itu nanti lama-lama tahu, bos, kalau kayak gitu, bos. Bos Gibran, gimana solusinya supaya burung turun bulu bebarengan karena cuman bulu ekor dan sayap yang udah jatuh. Nah ini Bos Gibran. Bos Gibran Mawi, kalau untuk burung pengen jatuh bulu serentak itu sebenarnya gampang, bos. Ada beberapa tipe yang harus diamati dan boleh dipraktekkan. Karena saya udah praktek. Kalau pengen ngambrolin secara serentak pakai obat, itu ada namanya di toko burung namanya Zenka ya. Tulisannya Zenka. Zenka itu disemprotkan di sore hari, di kerodong, besok paginya udah ambrol semua. Tapi kalau pengen bertahap, santai, ya tetap mengikuti anjuran-anjuran karakter burung. Kalau pengen mau pakai susu bubuk juga sebenarnya bisa. Tapi kalau saya pribadi sih pengennya sebenarnya alami, bertahap gitu. Karena burung juga tidak sakit. Kelihatannya kalau disemprot kayak gitu kan burung kan kurang maksimal juga. Seperti itu, bosku. Pak D, apakah sebelumnya Pak D burungnya juga isiannya komplit, Pak D? Karena posisi yang dipertanyakan ini apakah sebelumnya sudah komplit juga gitu, Pak D? Kacer biar cepet gacor caranya gimana, bosku? Kalau dari bahan itu tadi, bos, sering dimandikan. Kalau misalkan cuacanya bagus, mandi malam juga boleh, lebih bagus. Asalkan dia udah mau mandi, bersih. Burung kacer itu gampang kok, burung kacer itu faktor banget.
Kalau asalkan dia mandi bersih ya, mandi bersih secara tidak langsung, kalau dia sudah mandi bersih, mengkilap, nyaman, pasti dia ngoceh, nggak mungkin nggak. Kalau untuk factor, semuanya factor. Tarung semuanya pasti tarung. Asalkan ditempel, pasti dia nari, bos Eduman. Untuk burung kacer itu. Sambil ngopi Pak De, ya ini nggak ada kopi nih. Pak, bikin kopi Pak. Dari tadi ngobrol nggak ada kopi nih bos. Waduh. Ini live streaming sudah berapa jam ini? Live streamingnya sudah setengah jam ini bos. Mas, mabung kering piye solusine? Nah, mabung kering ini nyerit artinya ya Bos Ahmad. Kalau mau mabung kering nyerit, yang saya lakukan biasanya saya pakai obat. Kalau sudah nyerit itu susahnya minta ampun bos. Wah, kalau udah nyerit itu biasanya sampai setahun pun nggak mabung-mabung bos, tapi burungnya udah keriting. Nah, yang dilakukan biasanya kalau burung sudah nyerit seperti itu, saya semprot pakai Zenka bosku. Zenka ambrol semua pokoknya bos. Coba nanti bosku ya. Bosku izin bertanya Oliver, gimana cara menaikkan birahi murai betina? Sudah di full extra fooding pakai obat itu tetap belum naik birahinya. Bos Oliver, emang usianya berapa bos? Coba dijawab dulu ya, usianya berapa? Gimana mengatasi murai biar gak ngelantai pas digantang tanpa racau? Kalau untuk ngeruji atau gandul itu sebenarnya tergantung perawatan kita sih Kang. Jadi pelajari dulu karakternya. Contoh misalkan gini, memahami karakter itu bertahap, lama-lama. Jadi gini contoh misalkan karakter burung. Apa sih Mas Kolis yang dimaksud dengan karakter burung? Jadi seperti ini loh bos. Contoh, sampai ngelihat burungnya sampean ini digantung di situ. Kok mandi dicepuk? Nah, ambil burung tersebut, masukin ke rambah. Jadi dia pengen mandi. Itu maksud saya membaca karakter itu. Seperti itu bos. Bos Fatur, siap bosku. Udut dulu bos, biar tenang. Biar tenang, udut dulu. Bos Kolis, burung tetelo obatnya apa ya? Terima kasih Bos Kristaforus. Gampang bosku, burung tetelo. Sebentar ya bos. Burung tetelo itu ada beberapa pengobatan yang sangat efektif. Dengan pengobatan cara pertama yaitu obat, pakai obat. Itu namanya adalah anti sarap. Biasanya dia dapatkan di toko-toko burung banyak. Yang kedua kalau pengen alami adalah pakai cacing. Nah, pakai cacing bagaimana Mas? Orang burungnya musur-musur begini nih, tetelo begini-gini nih. Kayak orang cengeng begini nah, bos. Nah, itu caranya cacing dipotong-potong, dilolohkan. 1 jam lagi dipotong-potong lagi, dilolohkan lagi. 1 jam lagi dilolohkan lagi, dikerodong biar dia gak kedinginan, gak kepanasan, nanti ditengok-tengok. Terus bawahnya dikasih karpet atau koran biar bersih. Nah, karena tetelo gak bisa nangkring. Dia nanti gebol dengan kotoran gitu. Nanti kalau pakai anti sarap, setelah ditetesin anti sarap 1 jam dia udah pulih bos. Kalau punya penyakit burung murai khususnya ya, kalau penyakitnya tetelo, kalau udah sembuh kebangetan bosku. Karena yang saya alamin sampai sekarang ini, burung tetelo itu sekarang tetelo, di kemudian hari pasti akan tetelo lagi. Dan biasanya penyakit burung tetelo ini biasanya di kandang ternak. Kalau di kandang perawatan atau kandang bulat itu jarang sekali bosku. Saya ngerokok dulu ya bos. MH dorong ekor putihnya apa boleh dijemur bosku? Bos Nindya, kalau bisa dorong ekor itu jangan dijemur bos. Kalaupun mau dijemur pada saat pagi banget yang dimana matahari masih jauh. Kalau dijemur secara ekstrim, secara tidak langsung nanti kedepannya ekornya akan ngelinting itu bos Anindya. Karena faktor penjemuran matahari tajam itu efek dari dorong ekor itu nanti
dia akan ngelinting, jadi nggak beraturan cara numbuhnya gitu. Kalau bisa jangan dijemur bos, di angin-angin kan aja cukup bosku. Nanti pada saat udah full baru dijemur, digenjot biar dia nggak kekurusan, nggak kegemukan gitu bos. Bos, miara murai sudah lama nggak ngeriwik doang, padahal wah udah dijawab tadi nih ya bosku ya. Gimana mengatasi murai galak matuk tangan kalau kita ganti air, bos Heri? Ini berarti murainya terlalu jinak ya bosku. Terlalu jinak tadi udah dijawab ya bosku. Nanti bisa diputar lagi pas pada saat offline ya bosku. Minyak ikan murai bosku, manfaat minyak ikan itu berbagai macam bosku. Memang dia untuk kadang ada yang menilai untuk kecerdasan burung, untuk kesehatan burung, untuk pengobatan burung, banyak sih. Bos Bejo Lamongan ikut udut mantap. Bos Gibran Mawi, cara murai cepat turun bulu kalau bisa sih mengikutin alur dia pada saat nabung aja bos. Kalau disuruh cepet rontok bulu mending jangan dah, masalahnya kalau pakai nggak extra fooding alami berbahaya bosku, nanti akhirnya bulunya nggak karu-karuan. Ada kacer poci berarti nggak, sementara kosong bosku. Makasih bos atas jawabannya. Siap bos Anida, betina saya umur 2 kali ngurak bos Olive. Untuk oh iya yang tadi nanya ya. Gimana cara biar birahinya naik ya. Betinanya umur 20. Kalau betina umur 2 kali ngurak, dia nggak birahi, coba dipegang ya bosku. Coba dipegang bos Olive. Kenapa harus dipegang? Jadi begini bosku. Burung ngurak sekali atau mabung sekali itu udah siap produksi bos, sudah ada birahi ya. Kalau sampai 2 kali tidak ada birahi, coba dipegang. Apa yang akan terjadi kalau dipegang? Nanti itu badannya ditiup berlemak. Kalau burung sudah berlemak bosku, tidak mungkin bisa diproduksikan, tidak mau birahi. Yang ada dijodohkan, mending mati dibantai sama pejantan. Seperti itu bosku. Wih, bentar bos, kopinya udah datang. Wah, mantap bosku. Pertanyaannya yang mantap-mantap akan saya baca. Nah, akan saya live streaming kan sampai pagi ntar. Hai, mantap bos. Kita sambil ngopi ya bos. Udut-udutan ngopi, mantap. Tak ilingnya dhisik bos. Yang belum dibaca nanti di copy paste, dikirimkan lagi, nanti pasti akan saya baca bos. Oke. Bang Fikri, gimana cara murai biar ngotot bosku? Biar nembak cililin gitu ya. Gitu ya. Oh, bukan begitu. Gini kali mungkin yang dimaksud Bang Fikri nih. Ngotot sekali Bang Fikri. Sebenarnya sih kalau untuk masalah ngotot kembali ke karakter ya Bos Fikri. Dimana burung tersebut karakternya lemah apa enggak gitu, faktoran apa enggak. Digewebek pakai obat-obatan apapun, dasarnya burungnya mentalnya kurang jos, ya tetap aja bos. Bagaimana cara bikin mentalnya itu jos gitu bos? Secara tidak langsung burung tersebut itu harus mengetahui karakternya. Contoh misalkan sering dijemur di jalan, sering ketemu sama orang, sering burung itu ditenteng kemana-kemana. Karena apa? Burung Anda di rumah gacor dor. Belum tentu bosku di lapangan bisa gacor dor. Di rumah anteng ngotot gak karuan, belum tentu bos yang ada di lapangan ngerucing-ngerucing gak karuan. Itu yang terjadi pada saya bosku. Nah, bagaimana cara memulihnya Bang Fikri? Secara tidak langsung Bang Fikri harus membaca karakter tersebut, pulihkan stamina dan mental burung tersebut. Ngopi hitam sih bos, biar saya tidak panik bos.
Ketelone ndi, Bos? Walah, ora enek bos musim udan, Bos. Ora enek tela, Bos. Manane rengginang sak blek, Bos. Mantap, Bos. Yang belum ngopi, ayolah ngopi dulu, Bosku. Selesai ngopi, putar lagi. Siapa yang mau bertanya lagi nih? Om Yoga, murai betina berapa ya? Betina di MBRK bervariasi, Bos. Dari mulai harga 1 juta sampai 3 juta. Yang 1 juta tuh hutan tapi barangnya kosong, lagi sulit. Dan untuk 3 juta tuh hasil ternak atau hasil breeding, Bosku. Ya, di channel YouTube. Siapa yang mau tanya-tanya lagi, nanti kalau kurang puas bisa langsung di channel YouTube ya. Makasih sarannya, Geraha MBRK Bang Fikri. Siap, Bang. Tadi udah nembak cililin ya Bang Fikri ya. Cara naikkan emosi murai betina. Cara menaikkan emosi murai betina itu sebenarnya gini, Bos. Kalau bisa murai itu jangan dibikin gira, jangan dibikin jinak atau ngelowo. Kalau murai sudah dibikin jinak, dia emosinya itu zong. Tapi kalau murai tersebut giras, ngelihat kucingannya udah tuak gitu. Nah, itulah keluar emo. Yang dimaksud dengan keluar emo bukan karena dia takut. Keluar emo itu kalau dia pada saat dia ngelihat tepukan kita. Jangankan ngelihat lawan, ngelihat getakan kita, gitu aja dia langsung keluar fight. Apalagi ngelihat lawannya pasti keluar fake atau emo banget gitu, Bos. Nah, keluar emo sendiri pada dasarnya jangan pakai obat-obatan, mending kita pakai alami aja yang dimana menurut sampean ini alami yang membuat dia faktoran atau emonya kuat gitu, Bos. Nah, ini loh Bos Yoga. Iya Bos Fikri, mantap. Ini loh Bos Yoga. Om, pengalaman sampai sekarang aku punya jodohan udah 3 kali nelur tapi zong terus menerus. Solusinya gimana? Gampang. Kenapa aku bilang gampang? Saya sudah sering kayak gitu, Bos. Kalau mau ngerebus telur mah banyak di MBRK, Bosku. Ini sama aja kayak gini, Bos, pertanyaannya. Kenapa telur zong? Kenapa dibuang anakan? Kenapa nggak mau angkrem dan lain sebagainya? Telur zong itu satu, karena pertama tidak dibuahin, itu bisa jadi. Kedua, karena tidak adanya extra fooding. Kita pakai insting ya, Bosku. Bagaimana caranya kok telur ini bisa zong? Makanan buat saya aja, makanan buat induk, itu aja nggak ada, terbatas, perhitungan. Bagaimana kita kalau punya anak, mau dikasih makan apa? Intinya seperti itu, Bos. Makanya solusinya adalah yang pertama kali itu harus dijor makanan atau extra fooding dalam ruang tangkar tersebut. Nah, secara tidak langsung birahi nanti juga ketangkap, senang didapat. Akhirnya dia mau ngezongkan telur tersebut, eman-eman, mending ditetaskan. Seperti itu, Bosku. Bos Oliver, pasangan produksi kisaran berapa? Di MBRK 10 juta itu garansi ya, Bos, garansi produksi aktif. Itu, Bos. Kemarin saya ke MBRK, Bos, tapi gak ketemu sama omnya. Telepon atau Bos, tuh udah tak kasih nomornya di atas tuh. Tinggal di WA, kalau telepon gak diangkat, di WA pasti nanti dibales. Nggak mungkin enggak, Bosku. Pasti dibales. Walaupun tuh balasnya pakai pesan suara ya, Bos Bang Fikri ya. Nanti Bang Fikri kalau mau main lagi di MBRK silahkan telepon atau WA terlebih dahulu, Bos. Makasih ilmunya, Bos Yoga. Siap, Bos Yoga. Sama-sama, Bosku. Ini kopi nikmat amat, Pak. Jam berapa sih ini? Oh, 22.15. Pantas aja ngopi, rasanya nikmat banget, Bosku. Malam, Bosku. Sriwang Asia, harganya berapa, Bosku?
yang disebut orang tali pocong buat sarannya. Terima kasih Bos Edi Numuan. Saya jarang nemu sih Bos. Dulu sih saya dapat seringnya. Kalau tali pocong yang warnanya putih itu ya, burungnya putih, ada ngejambulnya itu, apa ngejambul ekornya yang panjang itu susah didapat Bosku. Jarang sekali saya menemu Bosku. Oke, minggu saya belum ada di toko ya Bosku. Mungkin minggu depan Bosku, masih liburan ini Bosku. Matur nuwun Bos ilmunya. Semoga makin sukses MBRK. Terima kasih. Bos Gibran, maaf Bos. Kisaran berapa ya trotol Red Devil? Trotol Red Devil ini yang Indian kan banyak Bos. Jadi harganya satu pasang 8 juta, terekor panjang, satuan jantan 5 juta. Bos Kenen Kenzo, obat serak apa Om? Dia ada anti serak namanya. Cuman kalau mau bertahap pakai larutan juga bisa sih Bos. Pakai larutan juga lebih efektif, lama tapi tidak masalah gitu. Bos Lugut, sorry Bos, motornya wis ngantuk, sesuk kuli. Monggo Bosku, monggo. Dari tadi nih Bos Lugut kayak nyimak ini di beranda saya nih. Nah ini nih pertanyaannya nih, agar telur jadi banyak gan. Untuk murai tidak bisa seperti ayam kampung atau burung peking yang telurnya banyak. Pada dasarnya rata-rata ya hampir rata-rata 2-3 untuk murai. Ada yang 4, 5, 6 ada, tapi sangat terbatas. Itu tidak bisa kalau dipakai makanan atau pola ini nggak bisa Bosku. Karena pada dasarnya memang karakternya di habitat pun kayak gitu Bos. Murai giras apakah bagus? Bagus Bos. Giras menandakan burung tersebut sehat Bosku. Salam dari Manokwari, Papua Barat. Mantap Bosku. Di Galgung kah Bos? Apa tuh Galgung Bos? Galgung. Tegal Gunung kali. Oke lah Bos. Oke Bos. Siap Bos Azam. Nih Bos Suswanto, ini jarang sekali dipertanyakan ya Bos. Cara ngilangin burung murai lemak biar produksi lagi gimana ya Bosku? Ada beberapa tahap Bos. Kalau memang berani lemak yang udah gumpal, coba dioperasi di bedah, buang gumpalannya. Dan nanti dia ada yang sifatnya bernanah, ada juga yang sifatnya itu gumpalan putih gitu Bos, itu dibersihkan. Nanti dijahit kembali kalau berani. Tapi kalau mau lama, prosesnya lama, tetap main umbaran, main penjemuran yang sangat ekstrim sampai mengap begini Bosku untuk menghilangkan lemak tersebut. Karena kalau burung lemak itu rata-rata hampir 99% tidak diproduksikan. Tidak bisa diproduksikan. Seperti itu Bos. Coba aja nanti ya Bos ya. Bejo Lamongan, monggo Bosku Mas Hudi, monggo. Siap Bos. Salam dari Sukabumi, siap. Bogor juga nyimak ini Bosku. Siap Bosku. Jangan lupa ya Bosku, untuk informasi akurat langsung nanti bisa buka channel di YouTube Graham BRK. Yang belum gabung bisa di subscribe biar dapat informasi-informasi yang seperti ini ya Bosku ya. Bogor nyimak Bos Oen, siap Bos. Nih sampai malam bergadang bersama Graham BRK seputar tutorial, seputar tanya jawab. Bos Bejo Lamongan, ayo ramaikan Graham BRK. Ayo Bos, ditunggu Bosku. Kalau enggak mainlah di Rembang. Manado hadir Bos. Sarannya saya breeding 2 kali nelor, tapi 2-3 hari ngeram buang telurnya. Nah ini Bos RD Bocil. Kan aku udah bilang Bosku. Insting. Murai batu ditangkar, dibuang telurnya. Dibuang anaknya. Ya, ini harus dipahamin betul-betul Bosku, biar tak ulang-ulang lagi. Jikalau makanannya atau extra fooding dalam peribahasa Kicomania kurang, perhitungan, pelit, saya jamin burung Anda tidak akan bisa produksi. Kembalikan ke habitat. Artinya bagaimana Mas Kolis kembalikan ke habitat?
burung yang tidak mau produksi, burung yang nelurnya dibuang, burung yang nggak mau diangkremin, burung yang beranak dibantai dan lain sebagainya. Kuncinya satu. Gak usah dulu lah percaya-percaya di Google, YouTuber. Itu semua hanya teori, bukan praktek, bos. Kalau saya kan praktek. Apa yang terjadi pada diri saya praktekkan. Kuncinya satu, bos, kalau mengalami hal seperti itu. Extra fooding dibanyakin, jangkrik full, kroto dikasih, ulet Hongkong atau ulet kandang dikasih, cacing apa dan lain sebagainya yang menurut Anda itu adalah makanan pokok utama. Makanan utama adalah jangkrik, menu utama. Protein adalah kroto. Sebagai dongkrak doping adalah ulet Hongkong. Nah, di sini kalau memang lengkap, secara tidak langsung logika dari burung tersebut, makanan buat saya full. Makanan buat saya berlebih. Jadi saya angkremin. Jadi saya tetesin. Jadi saya rawat anak-anak saya. Fair. Tapi kalau Anda di dalam dunia breeding mengikuti di Google yang tidak jelas, bukan maksud kita Google bukan nggak jelas, bukan. Kadang-kadang YouTuber ini hanya mencari teori, bukan praktek. Bagaimana? Coba saran saya, bosku, extra fooding dikembalikan. Saya yakin, nggak usah takut berlemak, nggak usah takut ini, nggak urusan belakang. Kalau masalah berlemak, kalau masalah ini, urusan belakang, bos. Yang penting extra fooding terlebih dahulu. Ini, bos, RD bocil yang harus diamati, bos. Seperti itu, bos. Kapan nih ada promo lagi? Ditunggu ya, bosku. Kapan ada giveaway lagi? Pokoknya ditunggu terus, bosku. Selalu live streaming, giveaway, terus promo juga. Terus pokoknya, bos. Selamat malam, bos. Saya punya murai. Ngeriwik terus biar jadi ngeplong gimana? Sebenarnya ada sih obatnya untuk ngeplongkan. Kayak contoh metabolisme gitu juga bagus. Cuman kalau saran saya sih mending kita pakai alami dengan cara menjemur, dengan cara dia memandikan, cara ngembunin pagi dan lain sebagainya, seperti itu, bosku. Maaf, bos, trotolan Sadewo kisaran berapa? 3 juta rupiah, bosku. Ikut belajar, bos Kolis, semoga berkah, sangat bermanfaat sekali. Siap, bos Anang. Tak ngopi lagi. Bos Ion, ya, saya lagi ada di Gunem Rembang di Pasucan, bos. Ada. Mantap. Pemalang hadir, bosku. Siap. Pemalang, bosku. Bos Adi Suang. Para kicomania, saya kemarin beli burung 7 bulan yang lalu. Udah bunyi. Giliran saya beli lagi yang gacoran atau beli temennya, kok jadi nggak bunyi ya, bos? Apa yang harus saya lakukan? Burung murai ini burung vector, sebenarnya nggak boleh berdekatan atau bertempelan, bos Adi Suang. Kenapa? Karena dia satu sama lain pasti akan ngedon. Yang kuatlah itu yang akan jadi raja dalam ruangan tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang satu taruh depan, yang satu taruh belakang. Jadi supaya hantam-hantaman bunyi aja. Tapi kalau sering tempel, sering ngelihat, dia secara nggak langsung akan membisu buta. Cuman ngeriwik-ngeriwik saja. Akan tetapi beda lagi seperti ini, bosku. Di dalam ruang tangkar. Kandang bertempelan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ratusan. Yang satu gacor, yang satunya gacor, yang satu semakin gacor. Perbedaannya apa, Mas Kolis? Kalau di dalam ruang tangkar kok bisa seperti itu? Karena dia hanya saling menghantam suara. Begitu ini dihantam suara, yang sebelah makin birahi, yang sebelahnya lagi hantam suara, sebelahnya makin birahi lagi. Secara tidak langsung burung tersebut malah cepat produksi. Itu perbedaannya sebenarnya, bos Adi Suang. Gitu. Gampang kan, simpel kan? Coba besok dipraktekkan. Tasikmalaya hadir. Amadeta, kalau minta murainya kira-kira dikasih enggak? Bisa, aman, bos. Aman Deta, bisa saya kasih, bos.
Bisa, tapi harus bisa menjawab pertanyaan saya nanti, bos. Tasik Malaya, mantap bos, ngopi-ngopi. Siap bos. Kedawar. Tangerang hadir, Demak hadir, Sumbawa Barat NTB hadir, Kediri absen. Siap bos. Siapa yang mau bertanya tentang kesulitan di burung murai atau di para kicomania? Yang penting jangan kung mana ya, jangan perkutut atau berenggolo. Saya tidak paham burung itu bos. Kalau untuk burung lain sih mungkin hampir setiap hari ya, 99% saya gelutin. Tiap hari saya bernyawa dengan burung. Jadi tahu lah, tahu betul, tahu banyak lah, bukan tahu sedikit ya tentang burung tersebut. Dari mulai karakternya apa, udah paham banget. Jambi bos Tommy, siap bos Tommy hadir. Siap, terima kasih banyak ilmunya bosku. Siap bos Adiswang. Cirebon hadir, Bandung hadir. Pertama kali mabung, salam dari Palembang, Oke Timur, mantap bos. Banten hadir aja, Cilegon juga Banten hadir, wes sama-sama Banten nih bos Rafa sama bos Sita nih. Rangkas Bitung juga hadir, aduh, bokong gue sepegel ya bos. Penonton 1350, ada lagi? Dari Mi Taman nanya, murai kewer-kewer berapa bos? Kosong barangnya bos. Bakul mie ini nggak siang, nggak malam, nggak pagi, wis selalu hadir terus di MBRK pokoknya bos. Semarang hadir bos Silvi. Waduh bos, ini saya udah berlibur kemana-mana bos nih. Ini kota Semarang belum saya lewati nih bosku. Insya Allah nanti kalau saya jadi nanti tak main ke Ambarawa ya bos Silvi Aprilia. Kalau jadi ya bos. Bos Farlan, ciri-ciri murai berjodoh gimana ya bosku? Yang jelas jodoh sama akur tuh beda bosku. Kalau akur dia tanpa kawin, kalau sudah jodoh dia sudah kawin. Nah bagaimana cara mengetahui? Asalkan dia sudah mulai mengangkutin sarang, berarti dia sudah akur dan sudah jodoh. Nah nanti dia bertelur, dibuahin, nah dia pasti itu berjodoh. Tolong Agung hadir bos. Bos Dom Tareto, Bos Dom, cara memaster murai yang bagus, tepat, akurat bagaimana? Sebenarnya sih kalau saya saranin yang tepat bagus itu pakai senyawa. Gitu. Kalau pakai mau mastering juga nggak masalah sih sebenarnya, cuman lebih bagus senyawa. Dan cara memasternya bagaimana? Ini burung murai, ini burung lovebird, ini burung kenari, ini burung cililin, ini burung kapas tega. Jangan seperti itu bos Dom. Ini burung murai tempel dengan burung cililin dalam 1 kali 1 minggu. bunyi terus. Secara nggak langsung pada saat dia bunyi pasti dia melirik. Oh bunyinya kayak gitu. Sudah seminggu ganti lovebird. Oh kayak gitu. Secara nggak langsung insting dia merekam. Tapi kalau dihajar muter cililin, jenggot, lovebird, apa segala macam, bingung dengan sendirinya dia bosku. Alangkah lebih bagusnya mending pakai mastering yang senyawa. Kalaupun tidak senyawa, misalkan bisa pakai HP melalui YouTube, mungkin bisa pakai Sonic masteran. Cililin terus, kenari terus, lovebird terus gitu. Jangan dijeda cililin, lovebird, kenari, jangan kayak gitu bos Dom. Gitu. Masalah betina ini bos Abu, masalah betina murai botak dada susah ambrol, gimana solusinya? Bisa jadi itu kutuan bosku. Kalau kutuan mending dia kasih obat kutu. Kalau bisa obat kutu tersebut itu kerambah ya, jangan disemprot. Kalau disemprot dia ambiar. Kerambah, kasih minyak obat kutu, dimandikan dalam kerambah tersebut gitu bos. Biar hilang dulu, nanti baru bisa numbuh dia bosku. Bos Nano cakep. Nah ini yang dipertanyakan tadi sudah saya jawab beberapa kali ya bosku.
Om Kolis mau tanya nih, saya ternak murai sudah jodoh bahkan nelur 2 kali tapi kok nggak jadi anakannya. Itu udah tak jawab, nanti bisa diputar ya bosku. Di menit keberapa tadi sih, sudah lama soalnya ini tadi live-nya bosku. Jadi nanti bisa diputar lagi karena tadi udah saya jawab bener-bener sangat akurat sekali bosku. Ya bosku ya, jadi ngasih kesempatan yang lain bosku. Karena penontonnya malah makin bertambah nih, 1.500 orang menonton live streaming ini bos. Solusinya bos, saya sudah hampir 3 minggu angkut sarang tapi kok bertelur juga. Apakah ini resiko perjantan muda hutan? Suwun ilmunya. Muda hutannya ini gacor apa enggak ya bos Joyo ya? Biasanya memang begini, kalau muda hutan itu adaptasinya memang rada lama. Dan kalau dikasih yang murai udah betina sudah birahi, dia betina sudah birahi ngangkutin sarang, dia nggak nelur-nelur, dia hanya akur saja, belum jodoh. Seperti itu bos Joyo. Jadi kalau memang itu coba nanti pejantannya itu dikawal terus, dipantau terus, apa reaksinya di dalam kandang, seperti itu bos Joyo Lepok. Nanti kalau memang kurang agresif, nggak mau ngerayu, nggak mau bunyi, biasanya dia hanya akur saja bos. Ngerokok lagi ya bosku, makin malam makin oh ye. Probolinggo hadir, siap bos Arif. Bos Herman, assalamualaikum bos. Mau minta masukannya, muraiku kemarin sore alhamdulillah sudah netas. Untuk extra fooding yang bagus apa ya bosku? Extra fooding yang bagus digenjot dengan kroto. Tetap jangkrik, ulet dikasih. Uletnya jangan dikasih banyak-banyak, dikit-dikit aja nggak apa-apa. Jangkrik tetap dikasih. Jangkriknya kalau bisa yang kecil-kecil biar untuk induknya nggak mematah-matahkan jangkriknya itu terlalu kelamaan gitu. Kalau untuk kroto lebih bagus karena kroto itu proteinnya sangat tinggi sekali bosku. Cara bikin birahi B3 tadi udah disebutin ya di menit berikutnya ya bosku. Ini sudah hampir 1 jam bosku. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk bertanya. Habis itu kita offline ya bosku ya. Nanti bisa disimak di YouTube di Geraha MBRK atau di Facebook Kolis Rudianto ya, di offline ulangnya bosku. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akhiri ya bosku. Semoga bermanfaat ilmu-ilmunya, kita juga saling belajar, kita belajar bareng, belajar breeding, merawat burung gacoran, dan lain sebagainya bosku. Ini terakhir ya bos, Bang Fikri, kalau sering muntahin kotoran kenapa ya bosku? Gumpalan kotoran, ya itu tidak masalah bos. Begini kan, terus segini ya bosku, sehat itu burung bosku, tidak masalah itu bosku. Apalagi yang terjadi pada burung pentet itu sering sekali bosku. Kalau murai sudah jarang, tapi tetap ada. Itu tidak masalah bos Fikri, Bang Fikri. Jadi itu tidak kena penyakit, tidak sakit, itu burung bagus. Oke, terima kasih, salam sukses selalu ya bosku. Salam buat keluarga yang di rumah, salam santun semuanya buat para kecomania yang ada di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk di like, share, and subscribe untuk channel Geraha MBRK YouTube, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kicomania yang ada di Geraha MBRK ataupun Geraha Indonesia ya. Terima kasih, salam sukses selalu, salam hormat, salam MBRK, mantap bos.